susunan acara mini lokakarya tingkat Kecamatan Tondon Tallasa, Rabu 22 Juni 2022. Susunan acara pembukaan. Sebagaimana berlangsung, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Tondon Tallasa sekaligus pembukaan acara ini. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu di aula kantor camat Tondon Tallasa yang acara mini lokakarya Kecamatan Tondon Tallasa. Dan pertama-tama yang kami hormati yang mewakili Ibu Kadis, yaitu Ibu Kabid Penyuluhan Pergerakan PP2KB P3A, kami buka dengan resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa disingkat juga DP2KB P3A. Sekarang sudah dilebur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, makanya itu panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Camat Tondon Tallasa, yang saya hormati Bapak Kepala KUA, yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Tondon Tallasa, Kepala dan Koordinator PKB Kecamatan Tondon Tallasa, yang saya hormati para Kepala Desa Kecamatan Tondon Tallasa, dan Bapak Ibu peserta yang sempat hadir pada pertemuan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kami panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan mini lokakarya untuk program DP2KB P3A, yang mana kegiatan ini kita laksanakan setiap bulan, ya, program dari P2KB kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Jadi inilah harapan kita, bagaimana Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kita melihat kegiatan-kegiatan daripada PPK. Jadi selain itu Pak, karena kita ini namanya pertemuan lintas sektor, ya kegiatan-kegiatan dilakukan tadi program KB bisa kita lihat bersama nanti di pemaparan bagaimana pencapaian dari terlalu banyak, kadang-kadang bisa ada yang tidak dilupakan kalimatnya, jadi saya selalu ambil singkatannya saya kira itu Pak Camat sambutan kami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Tondon Tallasa. Dengan ini kita persilahkan dengan hormat. Terhormat Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Tondon Tallasa, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondon Tallasa, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kecamatan Tondon Tallasa. Pemerintah itu tidak henti-hentinya memberikan petunjuk apa yang kita harus lakukan di bawah. Dari awal pemerintah itu mengusulkan melalui BKKBN pada waktu itu
untuk melakukan atau membentuk tim pendamping keluarga. Nah, kalau saya tidak salah ini pertemuan kedua ini tahun. Saya juga mungkin bertanya-tanya, ini pertemuan tingkat kecamatan. Jadi apa yang diberikan di awal tahun, kalau saya tidak salah sebelum masuk tahun 2022 sudah dibentuk yang namanya pendamping keluarga. Di situ ada beberapa keahlian ya, di bidangnya masing-masing bergabung, yaitu 3 dari BKBD, dari bidan, dari kader yang berkegiatan disertai dengan data yang ada juga di tiap desa masing-masing. Jangan sampai di desa tidak tahu apa yang dilakukan anggota saya. Karena apa? Tidak ada dokumentasi. Jangan sampai di desa istilahnya tidak tahu siapa sebetulnya anggota saya yang membantu saya untuk melaksanakan penurunan atau penekanan angka stunting. Karena kita itu dituntut pasar untuk stunting, tapi persennya kita yang tertinggi. Nah, walaupun bagaimana kita berbicara tentang persentase, tapi inilah perlu kita lakukan di bawah. Bagaimana caranya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar angka itu bisa ditekan untuk menghadapi sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati kita. Sudah ada angka penurunan. Kalau dipresentasikan 4 tahun ke depan, insya Allah 3 tahun kemudian, kalau tidak ada lagi bakal-bakal yang calon stunting di masyarakat, insya Allah tahun 2024 kita sudah serius. Ada lagi yang bertanya kemarin di desa sana, bagaimana Pak, saya punya keluarga ada 600 lebih, sedangkan kelompok cuma 2. Dalam hal ini diharapkan oleh pemerintah bahwa tidak ada satu keluarga pun yang tidak masuk dalam kelompok pendampingan. Taruhlah umpamanya calon pengantin, minimal 2 kali dikunjungi dalam satu pasangan sebelum nikah, istilahnya ke pihak lebih. Dan diharapkan yang sebenarnya bagus mungkin kalau ada data, ada buku, dilaporkan tiap bulan ke pemerintah dalam hal ini. Nah ini, jadi kami harapkan semua tim yang di bawah, karena ada 3, bekerja sama. Nah gampang, kan ada bidangnya, ada bidang desa. Ini kegiatan pendamping keluarga kita di desa A seumpamanya. Ada bidang, ada kader. Berapa angka stuntingnya yang ada di kelompok binaannya.
binaannya. Kelompok 2 tidak ada di stuntingnya bapaknya. Tapi ini ada beberapa bidan saya yang masuk kelompok anggota kelompok ya pembina. Saya tanya, belum ada satu orang pun yang bisa menjawab di mana letaknya daerah binaannya. Karena rancu yang diharapkan 150 jumlah kepala keluarga di desa, ya ada yang 600, ada yang 500, sedangkan kelompoknya cuma 2, ada juga yang 3. Nah, itu. Iya gitu ya. Jadi itu harapan kami untuk para pendamping keluarga. Karena ini bukan kepala desa, bukan camat yang SK-kan, bupati yang SK-kan. Jadi di SK-kan oleh bupati di bulan Desember akhir tahun 2021. Ini sudah 6 bulan berjalan. Dan itu nomor yang kita pasang di situ ganti ke setiap pelaporan kalau memang tidak aktif. Apa jawaban saya? Mohon maaf, signal ditondok. Kadang-kadang kalau kita SMS baru berangkat dari Bangkajenene, baru naik di Tondon duluan sampai. Tapi mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi saya menyebutkan apa ini? Yang kami hormati Bapak Camat Pondok Lasar, tim penggerak PKK, undangan dan bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Mengawali pembicaraan saya karena diberikan juga kesempatan berikan bahwa di pertemuan mini lokakarya ini yang ternyata sasarannya adalah calon pengantin. Kasus pemeriksaan, pencatatan dan pengawasan nikah Kecamatan Pendontalasa selalu urutan pertama masalah kasus pencatatan pengawasan nikah. Pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan nikah yang terkait dengan tugas penghulu. Penghulu adalah sebagai tugas utamanya adalah memeriksa, mencatat dan mengawasi peristiwa nikah. Karena sebagai penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA, maka kepala KUA bertanggung jawab sepenuhnya tentang masalah pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan nikah di Kecamatan Pendontalasa. Maka lewat kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada hadirin ketika yang hadir pada hari ini, bahwa kami di kantor urusan agama Kecamatan Pendontalasa itu ada juga bentuk pendampingan. Pendampingan yang disebutkan tadi kepala dinas ini hanya 3 bulan sebelum nikah. Tapi yang terjadi di dalam masyarakat itu banyak masyarakat yang melapor setelah usia pernikahannya itu tinggal 2 hari, bahkan 1 hari. Ini yang menjadi masalah. Saya memohon agar ketika menemukan seperti umurnya belum sampai, masa iddahnya juga belum sampai, jangan mati, jangan sampai stop di kantor desa, teruskan ke kantor KUA. Apakah umurnya belum sampai atau dia masih dalam masa iddah, dikasih pengantar, meneruskan ke pengadilan. Tapi apa yang terjadi, tolong? Yang terjadi banyak
calon pengantin yang takut melanjutkan ke pengadilan. Sehingga apa yang dia tempuh? Dia melakukan nikah siri, nikah tidak tercatat. Ini tidak bisa juga dihalangi, tidak bisa juga disuruh menikahkan anaknya ketika ada masalah. Contoh, umurnya belum sampai. Yang kedua, terjadi kecelakaan. Ini tidak bisa kita tunda. Persoalan seperti ini jangan sampai di kantor keuangan, karena ketika sampai di kantor itu ada temuan dan bisa kita dipidana. Tapi ada juga yang punya hajat itu memaksakan kepala KUA atau penghulu turun untuk menikahkan anaknya. Maka ketika kita turun, maka kita langsung dipidana. Ini di bulan ini ada tiga pernikahan yang saya nikahkan ulang karena waktu nikah belum sampai umurnya. Dia nikah tidak melapor. Ada pengantar dari desa, dikasih penolakan, dikasih pemberitahuan, tapi dia tidak dilanjutkan ke pengadilan. Ketika tiga hukum ini yang kita lakukan, maka kita akan selamat. Maka ketika kita melakukan pencatatan pengawasan nikah itu melanggar hukum positif, ini yang berbahaya. Kepala KUA atau penghulu tidak memberikan kesempatan atau tidak memberikan informasi kepada calon pengantin atau yang mempunyai hajat untuk dinikahkan anaknya ketika anaknya belum sampai umurnya. Tidak bisa kita suruh, tidak bisa kita larang. Apalagi dalam keadaan kecelakaan. Harus secepatnya ditutup. Tapi jangan berhubungan dengan KUA. Karena berbahaya itu kalau hukum adat usianya belum sampai dia kecelakaan. Apalagi kalau keluarga terpandang tidak bisa jadi. Tapi saya harapkan jangan libatkan teman-teman di kampung. Selanjutnya Pak, laporan kepada Ibu Bidan di Kementerian Agama. Ibu Kadis bukan hanya sasaran calon pengantin, tetapi ada sekarang kita sudah turun di kabupaten itu mengunjungi sekolah yang sudah kelas 3 yang sederajat dengan SMA. Ada bimbingan khusus pernikah. Ada juga yang dilakukan di usia sudah calon pengantin yang sudah terdaftar. Sudah ada dispensasi dari pengadilan. Tidak bisa kita larang. Bapak-bapak kepala desa, diteruskan itu ketika ada calon pengantin belum sampai umurnya, diteruskan, jangan ditolak. Karena tidak bisa kita menolak kecuali hakim. Nanti ada putusan. Ada juga nanti putusan tidak diterima atau dilanjutkan. Nah ini sebagai kita pengawas, pencatat harus memberitahu bahwa yang berkaitan dengan pengawasan ini di Kementerian Agama sudah wajib zona integritas. Dan juga banyak nikah. Waktu nikah belum sampai umurnya. Sekarang sudah keluar lagi aturan bahwa tidak ada lagi dispensasi, tidak ada lagi pengesahan nikah ketika seseorang pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah, tidak bisa lagi dispensasi, tidak bisa lagi disidangkan untuk diterbitkan buku nikahnya ketika dia waktu nikah belum sampai umurnya. Tetapi di waktu nikah masuk umurnya 20 tahun laki-laki, 20 tahun perempuan, itu masih bisa didispensasi. Maka itulah sebagai sanksinya ketika kita menikah tidak bersyarat untuk dicatat, kemudian kita dipaksakan untuk menikah. Barangkali sementara sampai di sini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Koordinator PLKB Kecamatan Tondor Lesa sekaligus pemaparan dan tanya jawab. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Tondor Lesa. Yang saya hormati Bapak Kawa Kecamatan Tondor Lesa. Yang saya hormati mewakili
dinas P2KB P3A yang dipilih oleh Kabit Penggerakkan. Selamat datang Ibu bersama rombongan. Yang terkhusus kepada seluruh peserta, bapak-bapak kepala desa yang saya hormati, Ibu yang mewakili tim penggerak tingkat kecamatan, ibu-ibu PPKBD sekecamatan Talasa, Malaka 2 kelompok, Bantimurun 2 kelompok, Tondong Kura 3 kelompok, Lane 2 kelompok, Bontebera 2 kelompok. Jadi 14 tim TPK sekecamatan Tondong Talasa ini. Jadi itu. Jadi ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kapus. Kalau masalah ini kan stunting ini yang kita mau perangi ini. Bagaimana supaya tidak ada lagi tambahan stunting. Jadi makanya ini dibentuk tim pendamping keluarga. Saya salut sama Pak Kapus bahwa memang perlu ini semua tim pendamping keluarga ini di setiap desa ini perlu ada data. Jadi ada beberapa sasaran itu di TPK itu ada 3 sasarannya itu yang perlu ada datanya. Yang pertama calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga pasca persalinan. Jadi bagaimana disampaikan oleh Pak Kapus bahwa memang perlu ini ada semua datanya di setiap wilayah tim TPK. Kalau masalah saya jawab itu masalah tugasnya itu, masalah tugas tim TPK itu saya sudah sampaikan ke tiap desa bahwa tolong kita bagi tugasnya sesuai dengan tim masing-masing. Misalnya Bontebirau kan 2 tim. Jadi kita bagi misalnya daerah Bontebirau, daerah Birau 1 tim, daerah Bontebirau dari Bonto 1 tim. Begitu juga Lane, saya sudah bagi karena 2 tim, ada Bilango Mario 1 tim, Tagari Lane Tipuseng Mangala 1 tim. Jadi untuk Tondong Kura saya sudah dibagi, saya sudah bilang tolong bagi daerah Bonto Tinggi, daerah pertengahan kota 1 tim, daerah Bujung Pasir 1 tim. Begitu juga kayak Bantimurun karena 2 tim ini saya sudah bagi tim bahwa tim 1 ini di wilayah di sini, di tim 2 di wilayahnya di sini. Begitu juga Malaka. Jadi itu masalah tugas tim itu saya sudah bilang kita yang bagi yang mana sesuai dengan menurut misalnya dalam 1 dusun 1 tim. Jadi itu masalah tim itu saya sudah bagikan itu. Dia bilang tolong bagi ini tugasnya karena dalam 1 tim ini ada 3 instansi. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua dari PKK, yang ketiga dari KB. Jadi ini 1 tim ini berjalan sama-sama mendampingi itu sasaran tadi. Itu jadi ibu hamil, pasca persalinan. Jadi begitu masalah tugasnya itu dengan sasarannya itu tim pendamping keluarga. Jadi saya selalu juga masalah ini, masalah Jatim, bagaimana disampaikan oleh Kak Uwa. Karena memang itu salah satu pencegah stunting itu kalau sudah umur 20, kan 20 itu kalau di KPG itu 20 bagi perempuan, 25 bagi laki-laki. Tapi lebih lama kecamatan, apalah jadinya kalau kecelakaan? Mau dia terpaksa dikasih nikah. Tapi makanya tuh KB itu kalau sebelum dia hamil terus kawin tidak nanti anak harus disuruh ber-KB dulu. Kalau memang belum hamil, tapi kalau sudah hamil, ada tunggu babi lahirnya tuh anaknya baru suruh ber-KB, harus ber-KB pasang KTP apakah implan atau IUD. Jadi itu kalau memang umurnya di bawah 20 tahun harus ber-KB. Saya tekankan sama teman-teman PLKB Pak, tolong yang umur di bawah 19 tahun kawin, nah sudah ada anaknya, tolong suruh ber-KB belanjang ke 3 tahun.
baru ada lagi anaknya yang kedua. Jadi saya memang selalu bilang ini, tim pendamping keluarga ini apa sih maunya? Dikasih fasilitas, kalau berkunjung dikasih uang pembeli bensin untuk mengunjungi, kenapa tidak bisa melaksanakan? Jadi saya selalu bilang nanti tahun depan kita evaluasi siapa yang rajin, siapa yang malas. Ini tim pendamping keluarga ini. Siapa yang rajin, siapa yang malas, kita ganti. Ya saya mau cari yang mau bekerja. Yang saya cari yang mau bekerja, yang memajukan itu turun tangan. Pencegahan stunting itu turun tangan. Jadi tahun depan itu saya evaluasi semua. PLKB siapa anggotanya malas, diajak menikah 1 tahun mungkin coba ini melaksanakan tugas, ternyata belum bisa kita melaksanakan tugas, ya tolong mundurkan diri. Saya cari yang lain yang mau bekerja. Itulah termasuk malas. Jadi nanti akhir tahun ini karena sudah terlanjur ini SK-nya, saya evaluasi bulan 12 siapa yang rajin, siapa yang malas. Saya ganti SK-nya nanti, saya laporkan kepada Bapak Bupati bahwa ini yang lagi mau diterbitkan ini SK-nya. Karena saya tuh, saya pasti temanku bilang saya tuh belum pernah saya marah itu, jarang saya marah itu kalau masalah marah. Tapi bahaya itu kalau saya marah. Jadi makanya itu kalau masalah marah, jarang saya marah. Tapi terlanjur itu baru saya marah. Dari itu 10 menit saja itu. Jadi saya harapan saya selaku koordinator PLKB Kecamatan Tondok Talasa, mari kita jalan sesuai apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati mengenai masalah pencegahan stunting ini. Jadi tadi Bapak Kepala Desa, karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus tadi, masalah ini posyandu atau kader posyandu, bukan terus terang, itu juga itu kader posyandu. Apa sih maunya itu? Mau dikasih 100.000 per bulan, 1 jam atau 2 jam di situ digaji 100.000, kenapa masih tidak bisa datang dalam setiap bulan? Saya biasa bilang ini, siapa kira-kira mau naik rosaiki doi dan loka atau ini bulan bilang ke satu kalau bukan dari yang itu kepala desa. Kenapa tidak mau pergi menimbang? Kenapa tidak mau pergi menimbang? Cuma kita kasih Pak Desa 100.000, palingan 2 jam di situ sudah. Nanti cair dari Pak Desa dikasih bilang siapa yang kena posyandu ini 3 juta. Jadi saya bilang begitu. Jadi mungkin karena itu saja penjelasan dari saya. Harapan saya itu bisa harapan saya kepada Allah berkatu. Selanjutnya tanya jawab atau ada masukan, silahkan. Saya hormati semua penghadiri hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin beserta rapat karya yang saya hormati pula. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak PLKB terkait masalah evaluasi kinerja di pelaksanaan kegiatannya. Kalau tadi dia mau langsung sampaikan ke Pak dipanggil dan ditanya. Kemudian yang kedua terkait masalah data-data, okelah kita kasih Pak Camat, Pak Kapus, bahkan mungkin Ibu Kepala Dinas, akan tetapi turun dikasih juga Kepala Desa supaya Kepala Desa ini bisa menjawab juga ketika ditanya, ya. Jadi bagaimana saya sampaikan demikian, karena hampir semua kegiatan yang ditanya itu Pak, kami juga ditanya. Nah, apa yang kami jawab ketika tidak ada data itu? Jadi mungkin terkait masalah usia pernikahan kami tentu belum paham betul. Ini ada kasus lagi Pak. Mirisnya lagi, ini kasus nanti setelah tulasi pulung sudah sudah ada kesepakatan, baru ditahu umurnya. Karena saya tanya bilang cukup mi umurnya, nah bilang cukup mi. Ternyata saya bilang buka kipedek datanya, ternyata dia bilang cukup ji kelahirannya, akan tetapi datanya tidak. Bilang saya tanya bilang saya bagaimana, bilang ternyata tidak cukup. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak KUA bahwa jangan ketika ada masalah seperti itu dilempar ke KUA. Lalu kemana Pak? Lalu kemana kami harus sampaikan ini Pak? Kalau tidak ke KUA, tentu terkait masalah pernikahan, tentu saya lempar ke P3N ya.
kalau dilihat masih PPK ini ya. Tentu nanti dia berurusan dengan KUA. Mungkin ada pengantar dari KUA mungkin ke pengadilan. Jadi seperti itu Pak, mungkin mekanisme untuk sementara yang kami ketahui. Jadi kalau misalnya hal ini mungkin tidak tepat, nanti Bapak Kepala KUA nanti yang menjelaskan ke kami ke Kepala Desa. Ya, yang kena stunting ini kalau kasih desa Bu. Berarti kalau kita cerita tentang sumber daya manusia lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Akan tetapi terlepas dari itu semua, tentu mungkin juga berkaitan dengan sosialisasi. Jadi saya minta mungkin dari Ibu Kepala Dinas atau mewakili beliau, mungkin ada apakah mungkin orang-orangnya di kecamatan nanti bersosialisasi di tempat-tempat umum terkait masalah pentingnya kebersihan ini dan keterkaitan dengan angka-angka stunting yang ada di Tondon Talasa ini. Terlebih lagi kalau saya dengar Pak Kapus tadi, semua desa ternyata lokus. Kemudian lagi saya pertegas dan saya sepakat tadi bahwa kita ini sudah ada dikirim ke desa. Kalau di Tondon Talasa ada 4 ya pendamping gizi. Ini bagaimana koordinasinya, kerjasamanya itu betul-betul dipermantap. Jangan misalnya pendamping gizi jalan sendiri, KPM-nya jalan sendiri, kemudian TPK-nya Pak, ini dari PLKB, TABE, jalan sendiri. Sebagaimana duduk bersama, kira-kira apa langkah yang dilakukan sehingga kita bisa keluar dari stunting itu. Lalu kemudian saya sebagai kepala, mohon maaf, wakil sementara teman-teman desa, terus kami sebagai kepala desa sebenarnya harus berada di mana? Apa yang kami lakukan sehingga stunting ini bisa lepas ini di Tondon Talasa kalau bisa. Jadi jangan kita disebut-sebut di kabupaten cuma karena stunting, kita mau lah yang disebut-sebut, tetapi mungkin dalam rangkaian yang lain, mungkin prestasi barangkali Pak Kapus di TABE. Jadi mungkin untuk sementara demikian yang saya dapat sampaikan, dan teman-teman nanti ada yang menyampaikan lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi masalah lapor di Bupati ya, masalah SK. Maaf Pak, sebenarnya ini SK Bupati ini melalui sebenarnya dari Podor KB, kita SK Bupatikan dan usulan dari koordinator penyuluh KB di Kecamatan Tondon Talasa. Ini kita mengharapkan ini yang diusulkan dengan koordinasi oleh Pak Desa yang ada setempat, karena yang diangkat ini adalah masyarakatnya Pak Desa ya. Ini bidan desa yang ada di desa. Artinya bidan diutamakan ini bidan yang tinggal di desa yang diangkat menjadi tenaga PPK, tenaga bidan. Yang kedua PKK. Ini kan orangnya Bapak juga dari Pak Lurah yang diangkat sebagai anggota PKK. Itu juga menjadi unsur dari PKK. Yang ketiga adalah kader KB yang diangkat sebagai tenaga kader PPKB dan sub PPKBB. Pencegahannya bagaimana tidak terjadi stunting, karena yang kedua ini tadi Pak dipertanyakan masalah data. Kami sudah serahkan ini Pak data berisiko stunting untuk data pendataan keluarga tahun 2021. Jadi kami laporkan ke Pak Camat, inilah orang-orangnya keluarga yang ada di Kecamatan Tondon Talasa ini per desa Pak. Sudah ada di sini data-data berisiko stunting sesuai kriteria. Artinya ini kriteria ini Pak, by name by address, sesuai caranya itu yang punya anak, pasangan usia subur, kemudian fasilitas lingkungan tidak sehat, termasuk tadi itu Bapak bagaimana kita menggerakkan keluarga sehat, apalagi tadi Pak desa sehat. Yang ketiga masalah IT, HP, karena ini aplikasi ini Ecimi, masalah chatting, masalah ibu hamil nanti ini semua pakai aplikasi. Jadi semua nanti ini di TPK ini kalau tidak tahu apakah ID, saya sebenarnya kalau masalah ID ketinggalan. Tahu sih kalau dikasih pindah, dikasih dibuka tapi tidak tahu dikasih jalan itu kalau itu. Jadi itu, jadi saya memang rekrut itu tenaga-tenaga di TPK itu saya anggap sebenarnya itu mampu melaksanakan itu tugasnya selaku tim TPK selama ini.
Tapi nanti kita lihat nanti karena uji coba memang ini 1 tahun ini, nanti kita lihat 1 tahun ini, nanti tahun tahun berikutnya kita evaluasi yang mana mau bekerja, yang mana tidak mau bekerja. Sekali mau menjawab. Silakan menjawab. Kita mau. Terima kasih banyak Pak Desa Lande. Saya tidak mengatakan tadi jangan kita Allah, ya. Tapi saya bilang tadi ketika ada masalah tertentu jangan kita bisa lanjutkan ke Allah karena tidak bisa kita selesaikan kalau bukan dari pengadilan agama. Saya mengatakan bahwa ketika undang-undang itu dilahirkan, bahwa ketika orang mau melakukan hajat untuk menikahkan anaknya, jangan dulu urus yang lain. Diurus dulu ini sing kawin. Jangan yang terakhir yang diurus sekarang. Perjelas dulu identitasnya calon pengantin. Apakah identitasnya janda atau muda? Perjelas dulu identitasnya, umurnya apakah sudah sampai 40. Ini yang perlu. Karena punaleba minai do balanjaya. Nampak niscaya karena karena umurnya. Jadi catatan jangan pengurusan administrasi pencatatan itu yang terakhir. Karena yang biasa terjadi diurus elektonnya, ya. Berhias pengantinnya, dagingnya sudah beres. 1 hari sebelum menikah datang di kantor. Apa yang kita mau lakukan? Apa hikmahnya itu aturan 10 hari sebelum hari itu adalah waktu untuk memeriksa calon pengantin, memperjelas identitasnya. Ketika dia duda apa, ketika dia janda apa, umurnya sudah sampai atau belum, itu maknanya itu pas 10 hari sebelum hari. Tapi ada juga 1 hari sebelum ini baru melapor. Apa yang mau dilakukan kalau begini? Saya tidak mengatakan jangan melapor. Terus kan misalnya karena malu tidak bisa kita melarang, tidak bisa juga memberikan isi. Dan ketika melarang, jangan yang hukum. Ketika kita menyuruh hukum positif, jangan hukum syariat. Kan itu. Jadi bukan hanya untuk kepala desa, tetapi seluruh peserta rapat ini, karena kita semua ini punya keluarga. Itu yang pertama, kejelasan identitasnya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Apa identitasnya sudah jelas, maksud saya identitasnya sudah jelas. Ketika dia duda apa, ketika dia janda apa, apakah umurnya sudah sampai atau yang terhormat Bapak Pematih dari Kabupaten dan yang saya hormati para pimpinan instansi tingkat kecamatan dan serta teman-teman desa yang sempat hadir dan seluruh hadirin. Baik, mungkin langsung saja saya ingin berikan beberapa hal. Yang pertama, sudah panjang lebar tadi dijelaskan tempat ini, karena mungkin informasi ini belum secara lengkap kalau misalnya mau kita laksanakan apa yang kita bahas hari ini. Melaksanakan sesuatu mungkin penerapan dan pelaksanaan aturan yang perlu sama-sama kita laksanakan dengan baik, utamanya di Kecamatan Kebontan. Seperti yang kita sampaikan, seperti menikah di bawah umur. Saya ambil sampel. Taruhlah misalnya desa tetangga laki-lakinya umur 25 tahun. Sedangkan desa di sebelahnya perempuannya 17 tahun. Kalau tidak sama-sama memperketat ini pengawasannya, desa di sebelah itu tidak ada masalah karena dia memenuhi syarat 25 tahun. Sedangkan di desa yang di sebelahnya 17 tahun. Tetapi kalau sama-sama mempertegas aturan, yang desa sebelah juga melarang untuk melakukan nikah di desa tetangga. Semacam sanksi-sanksi administrasi atau sanksi apa yang perlu kita lakukan dan tidak memberatkan secara umum masyarakat kita. Nah, taruhlah misalnya Pak Imamnya kita tahan-tahan sedikit, karena otomatis Pak Ketua tidak mau menikahkan kalau di bawah umur, otomatis ada menikahkan yang lain. Bagaimana cara berkomunikasi kita itu Pak Imam yang ada di desa, ya supaya mereka juga merasa
takut juga, wah saya tidak mau tuang, kalau Pak Kepala lagi tidak mau, apalagi saya misalnya. Akhirnya masyarakat itu secara di mentalnya itu di pikirannya, wah jangan kepala kalau begitu. Tetapi kalau yang selama ini kita lakukan di desa, cukup melempar saja ke KUA kalau misalnya tidak cukup umurnya. Di pengadilan dikasih izin, akhirnya menikah. Ya seperti itu. Nah, banyak hal. Jadi mungkin warga-warga lain berpikir begitu juga. Cukup mendaftar ke Pak Desa saja, ke Pak KUA, nanti di pengadilan kita dikasih izin. Iya, karena tidak ada sanksi-sanksi moral. Ya, bagaimana sekiranya ada sanksi-sanksi moral yang disepakati secara bersama, skala desa, skala kecamatan, atau skala kabupaten misalnya. Ya, karena kapan tidak ada itu yakin dan percaya, pasti ada saja alasan. Coba sepakat tidak ada yang mau menikahkan misalnya, atau bagaimana? Ini saja sampel-sampel kecil saja saya sampaikan. Atau ada denda misalnya, sekian dendanya kalau di bawah umur. Nah, seperti itu. Jadi ini peserta rapat ini ada ketentuannya. Jadi ada ketentuannya. Kalau kan ada bidang, kan kalau sudah ada kepala puskesmas kan tinggal dia melanjutkan ke bidang-bidang. Terus kalau masalah PKK kan saya undang juga itu tipe penggerak PKK kecamatan itu. Terus ini masalah KB ini, kalau masalah KB tidak bisa kita namanya sewenang-wenang bilang kita jadakan itu KB di desa ini kan begitu tujuannya itu, begitu masuknya tempat itu. Begini kan ini ya. Jadi begini Pak Koordinator, sebagaimana tadi sebenarnya kalau undangan itu memang saya tanda tangan, seharusnya memang Pak dihadirkan itu ketua tim penggerak desa semuanya, dan yang kalau perlu kader posyandunya, supaya kita ada laporan, jangan cuma kepalanya, kepala puskesmas, karena bukan apanya Pak, tidak semua itu bidang desa mau bicara supaya ragu, namanya pimpinan itu tidak sembarang. Jadi saya harap Bu, lain kali enak rasanya kalau rame Bu, daripada kosong kursi saya di sini 100. Jangan pikir pelang ini ada begini, bagaimana kita nih koordinasi dengan Pak Desa, dengan seluruh masyarakat, apapun unik-uniknya kita bisa tahu. Contohnya nih Pasanggalat ini, tolong ini dikopikan Pak Desa masing-masing supaya dia bisa lihat, oh ini jangan sampai kau lihat datang, lain juga datangnya dia. Jadi dibagikan Pak Desa, dibagikan Pak KUA supaya enak Pak kita bekerja. Jadi bagaimana lagi kita ini bekerja sama, mulai dari Pak KUA Pak KUA mengenai usia perkawinannya bagaimana nunya. Kita Pasanggalat jangan sekarang kan kita beda kami jam-jam karena kita desa kita cari bagaimana bekerja samanya, dan menyangkut juga kalau ada memang seperti yang disekatakan Pak Bupati tadi itu, tolong Pasanggalat kalau ada orang-orang maksudnya ditanya Pak Desa yang mana mau dikasih masuk di situ anggotanya yang pendamping desa dari KB itu, supaya dia bisa berkoordinasi dengan Pak Desa, dia tahu juga bahwa ini pendamping desa ini yang menyangkut masalah KB. Karena saya lihat Pak terus terang, setiap ada penimbangan, saya perhatikan semua itu. Ibu PKK di kecamatan selalu melapor, saya kepala wilayah Bu, sebenarnya tidak bisa masuk di situ di WA-nya PKK, tapi saya dikasih masuk, saya mulai ternyata ini orangnya tidak ada. Jadi saya hafal warga saya itu Bu, yang mana bekerja di bidang sini. Jadi ini kuncinya bagaimana kita koordinasi. Jadi mau Pasanggalat semuanya anggota KB selalu koordinasi dengan Pak Desa supaya kita tahu program yang sampaikan Pak Kapus. Nah, ini juga seharusnya diundang orangnya pertanian, karena menyangkut di sini anak Konstantin. Saya lihat nggak ada orangnya pertanian dari desa yang lain. Laki-laki dari desa A, perempuan di desa B, kita di Malaya, kita yang punya perempuan
Jadi desa yang datang, calon pengantin yang datang itu sampai umurnya atau tidak sampai, ketika ada rekomendasi, bukan masalahnya laki-laki, masalahnya kita perempuan. Karena di tempat itu mau dicatat, nanti datang berkas itu, berkasnya laki-laki, baru tahu ternyata kurang umurnya. Maka yang kita lakukan harus dilakukan, tidak bisa tidak, karena kita tidak punya hak untuk menolak atau memberikan sanksi kecuali hakim. Jadi harus dilanjutkan, tidak bisa tidak.